Baik, selamat malam. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kembali kita ketemu malam ini, Rabu malam, dalam sesi 4 Kitab Bilangan, yaitu topiknya adalah 12 agen pengintai. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah setiap pertemuan kami mendapatkan pencerahan, agar dari ke hari, dari masa ke masa, kami semakin sempurna, semakin mengerti kehendak Tuhan, semakin diubahkan seluruh hidup kami, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mohon berkati online Bible Study ini, juga mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, malam ini adalah sesi keempat Kitab Bilangan dengan topik khusus 12 agen pengintai. Kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi kalau kita ikuti online Bible Study ini secara urut ya, maka kita akan tahu bahwa Kitab Bilangan ini kita berangkat dari Sinai menuju ke Kanaan. Perhentiannya ada di Kades Barnea. Seperti Bapak Ibu lihat di peta di sebelah kanan ini. Kira-kira 1,5 tahun sejak keluar dari Mesir, umat Israel kemudian sampai pada oasis yang terbesar yang sebelum masuk ke Kanaan, yaitu Kades Barnea. Ini Bapak Ibu di peta ini kelihatan, saya lingkari ini Kades Barnea. Ya. Nah, kita baca Bilangan 13 ayat 1 sampai 16. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel." Jadi bangsa Israel setelah sampai di Kades Barnea, Bapak Ibu perlu ingat bahwa perjalanan ini ada di gurun Paran. Ya. Di gurun itu tidak ada air. Makanya ketika sampai ke Kades Barnea, di situ umat Israel berhenti di situ sebab di situ banyak air, oasis. Ya, mata air di situ banyak sekali. Ya. Barulah Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengirim 12 pengintai ke Kanaan. Ya. Nah, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Nah, dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Bapak Ibu tentu tahu ada 12 suku Israel, tapi yang satu suku Lewi. Nah, suku Lewi tidak ikut. Jadi 11 bukan? Tapi Yusuf menghasilkan 2 suku, Efraim dan Menashe. Jadi tetap 12 yang menjadi pengintai. Ya. Ayat ketiga, lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran. Sesuai dengan titah Tuhan, semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Nah, dari padang gurun Paran ini dari Kades Barnea. Di oasis Kades Barnea namanya, Bapak Ibu. Itu ya, petanya jelas ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Rupanya Tuhan mengajar kita juga sebenarnya bahwa dalam mengalahkan musuh tidak boleh tidak punya strategi. Kanaan harus dipelajari dulu. Orang yang tidak tahu musuhnya kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, nanti perangnya kalah dia. Makanya Tuhan berfirman memerintahkan agar melakukan mata-mata, mengintai ya, sebelum menyerang Kanaan. Nah, jadi Tuhan mengajar kita dalam mengalahkan musuh itu, yang pertama, kita harus mengetahui kekuatan dan kelemahan musuh yang akan ditaklukkan. Di Perjanjian Baru kita diajarkan siapa musuh kita yang sebenarnya. Karena musuh kita bukan melawan daging dan darah, tapi roh-roh penguasa di udara, dan seterusnya. Kita harus tahu persis musuh kita siapa.
Kelemahannya apa? Kekuatannya di mana? Supaya tidak diperdaya seperti Hawa diperdaya oleh si ular itu. Ya. Ini sekaligus menjadi strategi perang dalam militer. Pelajari dulu situasi musuhnya, kekuatannya di mana, kelemahannya di mana. Ya. Oke, yang kedua, jangan terganggu dengan kesulitan yang akan dihadapi. Mau menang jangan takut kesulitan. Yang ketiga, jangan menjadi takut menghadapi segala ancaman. Karena ketika perang pasti ada ancaman. Tetapi anggaplah ancaman itu sebagai kesempatan atau tantangan. Ya. Yang paling penting adalah tetap percaya pada Tuhan. Jangan memberontak. Umat Israel ketika melakukan pengintaian nanti kita akan lihat. Malah memberontak dia. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Dari ini saya lompat dari ayat berapa tadi? Dari ayat 3 lalu saya melompat ke ayat 17 ya. Karena ayat-ayat sebelumnya itu cuma mengisahkan siapa saja yang berangkat. Tapi kalau kita baca ada yang menarik memang. Saya bacakan saja ya. Jadi di ayat keempat, bilangan 13 ayatnya yang keempat berkata demikian. Dan inilah nama-nama mereka. Dari suku Ruben, Syamua bin Zakur. Dan seterusnya dan seterusnya. Ada 12. Masing-masing suku mengirim satu pemimpin untuk menjadi mata-mata. Ya, begitu. Oke, ayat 17. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amat-amatilah. Nah, perhatikan nih Bapak Ibu. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Karena mau ditaklukkan mesti mengerti dulu keadaannya bagaimana. Apakah bangsa yang mendiaminya itu kuat atau lemah? Orang-orangnya orang yang kuat atau lemah? Jumlah mereka sedikit atau banyak? Diukur dulu. Ya. Dan bagaimana negeri yang didiaminya itu? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat terbuka atau di tempat-tempat berkubu? Karena mau diserang nih, jadi harus di profile dulu. Harus keadaannya harus diketahui dulu. Dan bagaimana tanah di sana? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Apa gersang? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Ini perintah Musa ini. Tabahkanlah hatimu. Mesti kuat. Kesulitan, ancaman itu merupakan tantangan. Jangan ada kesulitan atau ancaman, takut mundur. Nggak jadi perang. Ya. Pecundang itu namanya. Makanya Musa berkata, tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Panennya panen apa sih? Gitu. Jadi ini bicara soal harus ada makanan di sana. Perang nanti sampai di sana nggak ada makanan bagaimana? Ya, akomodasinya bagaimana? Gitu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin. Mulai dari Kades Barnea itu nyebrang sedikit masuk ke daerah Kanaan, padang gurun Zin, sampai menuju ke Hamat. Dan seterusnya mereka berjalan melalui tanah Negeb, melalui Hebron, ya, dan seterusnya. Nah, ayat 25-nya langsung saja. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Jadi pengintaian itu memakan waktu 40 hari. Nggak gampang. Ya. Menyamar tentunya mata-mata ini. 40 hari ada di Kanaan. Nah, ini adalah petanya. Jadi Bapak Ibu lihat di... Sebentar ya, saya pakai... Mana pennya? Oh, ini dia pennya. Oke. Jadi ini Bapak Ibu.
dari sebentar. Kok tidak mau ya? Jadi dari Kades Barnea ini masuk ke Kanaan, ini batasnya Kanaan nih. Jadi masuk terus jauh ke utara sampai ke Hamat. Batas utara dari Kanaan. Ya. Melewati Beersheba, Yerusalem, Hebron dan seterusnya sampai ke Rehob dan sampai ke Hamat. Tempat-tempat ini misalnya Rehob hari ini tidak diketahui sebenarnya persisnya ada di mana. Ya, tapi Yerusalem jelas, Beersheba jelas, ya. Nah, ini petanya, Bapak Ibu. Jadi ini adalah peristiwa historis, ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Setelah 40 hari mereka kembali, mereka lapor langsung kepada Musa. Langsung melapor. Ya. Kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades. Kades Barnea maksudnya, ya. Di padang gurun Paran. Jadi umat Israel berkemah atau menunggu di Kades Barnea, di oasis yang banyak air itu. Disitulah mereka menunggu. Nah, mata-mata itu pulang membawa berita. Ya. Kades Barnea ini adalah oasis terbesar terakhir sebelum masuk ke Kanaan. Letaknya 100 km di sebelah barat daya Laut Mati. Jadi dari Laut Mati ke barat daya 100 km kira-kira. Hari ini tempat Kades Barnea ini disebut Ain el Kudeirat. Itu bahasa Arab. Artinya adalah mata air yang tak terbatas. Luar biasa mata air di situ, padahal gurun loh. Setiap hari bisa memberikan air hampir 1 juta liter. Bayangkan, saudara. Tidak heran kalau bangsa Israel di situ berkemah panjang, tidak masalah, air banyak. Ya. Nah, mata-mata ini pulang membawa kabar kepada Musa dan Harun dan juga segenap umat Israel. Ya. Dan juga membawa apa? Oleh-oleh hasil negeri Kanaan. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Inilah laporannya. Laporan ini adalah laporan dari 10 mata-mata. Kan total 12. Ini yang 10 nih. Yang pertama mereka melaporkan negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu bilangan 13 ayat 27. Tapi bangsanya kuat. Kota-kotanya, kubunya, bentengnya sangat besar. Susah diserang berarti. Orang Amalek diam di tanah Negeb sebelum sampai masuk ke dalam menghadapi Amalek lebih dulu. Orang Het, Yebus, dan Amori di pegunungan. Musuhnya banyak rupanya. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Ini laporan-laporan 10 mata-mata itu. Mereka tidak merekomendasikan untuk maju. Jadi kita tidak bisa maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat. Begitu. Ya. Negeri itu yang memakan penduduknya. Waduh, mengerikan. Orang yang tinggi perawakannya. Di sana ada orang raksasa, orang enak, yang berasal dari orang-orang raksasa, gede-gede, tinggi, besar, saudara. Dan diri kami seperti belalang di sampingnya. Waduh, jangan menyerang deh, kalah nanti, gitu. Ini laporan 10 mata-mata itu. Ya, ini membuat seluruh umat Israel frustasi. Ternyata lawannya kali ini sangat berat. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya. Bilangan 14 pasal 1 sampai 5. Di situ dikisahkan bagaimana respon umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada Musa dan Harun, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini." Mereka lebih memilih mati di Mesir atau di padang gurun daripada masuk ke tanah Kanaan.
Itu dalam pikiran mereka itu. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ini umat Israel ini kebangetan ya. Sudah melihat macam-macam mujizat tetap aja. Ayat keempat. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Coba bayangkan. Ya. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Ini bukan sujud menyembah, saudara. Musa dan Harun hampir putus asa rasanya gitu menghadapi bangsa ini. Kok begini ya? Gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Tetapi 2 mata-mata. Tadi kan 10 mata-mata itu responnya seperti itu. Tapi respon Yosua dan Kaleb sangat berbeda. Di Bilangan 13 ayat 30 dikatakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Perhatikan Bapak Ibu, ada kelompok yang merespon negatif, ada kelompok yang merespon positif. Ya. Ayat ke-6, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Mereka mengoyakkan pakaiannya. Mengapa? Mereka kecewa, sedih melihat 10 saudara-saudaranya itu yang melaporkan negatif. Ya. Ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Wah, ini mantap ini responnya. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu. Yosua dan Kaleb mau dilempari batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Ya. Jadi ketika mau dilempari batu, Tuhan menampakkan kemuliaannya. Kemungkinan itu adalah tiang awan ya. Orang Israel jadi tidak berani. Ini menyedihkan ya. Sesama saudara bisa merespon berbeda. Ya. Dari sini kita bisa belajar strategi yang efektif itu bagaimana sih menghadapi masa yang negatif begitu. Orang banyak. Yang pertama, miliki fakta. Itu penting. Jadi kalau komunikasi dengan orang jahat atau orang yang tidak benar itu, sampaikan fakta. Kalau mereka menyampaikan fakta, kita sampaikan fakta juga. Mana yang palsu faktanya gitu ya. Nah, dalam hal ini Kaleb dan Yosua termasuk mata-mata yang melihat fakta akan keadaan Kanaan. Jadi bukannya tidak melihat fakta, melihat juga. Itu menguatkan itu. Ya, yang kedua, miliki sikap hati yang benar. Kaleb dan Yosua percaya janji Tuhan untuk memberikan Kanaan. Sayang sekali yang 10 orang tidak percaya kepada Tuhan, janji Tuhan itu. Yang ketiga, komunikasikan dengan jelas. Ya. Nah, kita sudah membaca ayat-ayat yang bagaimana Kaleb atau Yosua mengkomunikasikan dengan jelas. Yaitu yang pertama, kita pasti mengalahkannya. Yosua dan Kaleb mengoyakkan pakaiannya, jelas komunikasinya. Tanda itu suatu kesedihan yang mendalam atas pendapat yang negatif dari orang banyak. Tanda bahwa orang banyak itu salah. Gitu. Ya.
Tuhan akan membawa kita masuk negeri itu dan memberikannya kepada kita. Jelas sekali itu komunikasinya. Suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Jelas ya. Nah, yang keempat, jangan memberontak pada Tuhan. Mereka akan kita telan habis karena Tuhan menyertai kita. Komunikasinya jelas. Makanya kita semua harus belajar memiliki fakta, mempunyai sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, dan mengkomunikasikan fakta itu dengan jelas kepada banyak orang. Ya, oke, kita lanjutkan. Hati-hati dengan opini yang negatif. Karena pada umumnya orang cenderung menganggap opini sebagai fakta. Apalagi kalau itu viral. Apalagi kalau itu menyangkut massa suka ikut-ikutan. Ya. Perlu saudara, Bapak Ibu sekalian ingat bahwa opini itu bukanlah fakta. Itu opini. Ya. Nah, dalam hal ini 10 mata-mata Israel menyampaikan opini kepada orang banyak dan mengakibatkan pemberontakan kepada Tuhan. 10 mata-mata Israel ini mengakibatkan banyak orang memberontak kepada Tuhan. Dengan cara apa? Memberikan opini negatif. Seolah-olah Tuhan tidak melindungi. Ya, ini orang-orang ini jahat. Kesalahan banyak orang adalah lebih percaya opini dan mengabaikan Tuhan. Kalau orang mendengar suatu opini yang negatif, lalu ia percaya tanpa memeriksa kebenarannya, yaitu salah dia sendiri kalau dia sampai terjerumus kepada pemberontakan kepada pemimpinnya. Sama ini, 10 mata-mata Israel ini menyampaikan opini yang negatif sehingga seluruh bangsa Israel memberontak kepada Tuhan. Ya, hati-hati dengan opini. Opini bukanlah fakta. Yang kedua, selalu periksa ulang setiap opini, apakah sesuai fakta, apakah itu fakta. Kesalahan banyak orang adalah lebih mendengar 10 mata-mata yang memberontak kepada Tuhan ini daripada Yosua dan Kaleb yang tetap di pihak Tuhan. Memang orang banyak lebih cenderung memberontak daripada taat kepada Tuhan. Memang begitu dari dulunya ya. Yang ketiga, opini seringkali disertai fakta palsu. Seringkali itu. Supaya seolah-olah itu adalah fakta. Ya. 10 mata-mata ini seolah-olah mewakili fakta karena mereka melakukan pengintaian. Padahal mereka jahat karena melawan perintah Tuhan. Kebenaran itu selalu sesuai dengan fakta. Dalam hal ini Tuhan yang berjanji memberikan tanah Kanaan kepada Israel. Faktanya Tuhan berjanji. Ya, hati-hati dengan opini negatif. Seolah-olah 10 mata-mata ini memberikan bukti. Aku sudah ke sana gitu. Bukti apapun yang tidak sesuai dengan fakta, itu bukti palsu. Lagi pula kalau kita menerima suatu bukti, apapun bentuknya, yang meyakinkan sekalipun, coba periksa ulang. Coba jangan mendengar satu pihak saja, 10 mata-mata saja. Kan masih ada 2, Kaleb dan Yosua. Makanya cross-check kiri dan ke kanan. Orang yang tidak bijaksana itu mendengar dari satu pihak lalu percaya tanpa memeriksa. Ya, ditanggung sendiri akibatnya. Oke, berikutnya. Respon Tuhan bagaimana? Bilangan 14 ayat 11 sampai 12. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Berapa lama lagi mereka menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka." Bapak Ibu Saudara sekalian, ini salah satu bukti bahwa mujizat itu tidak mengubah seseorang. Makanya jangan mengutamakan mujizat.
Orang yang mengalami mujizat belum tentu berubah juga. Bangsa Israel bahkan melihat laut terbelah, melihat tiang awan, tiang api, melihat banyak sekali keajaiban, mujizat dari Tuhan. Bahkan diberi roti yang turun dari surga, roti mana. Tapi mereka tidak berubah. Ya, ayat 12. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Jadi semua pemberontak itu akan mati, binasa. Demikian hukuman Tuhan. Ya, di ayat 13 sampai 19, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan. Musa mohon ampun untuk orang Israel. Ini Musa lembut hati memang. Tuhan dibujuk oleh Musa. Ya, nanti dibaca dari ayat 13 sampai 19 ya. Ayat 18-nya Musa berkata begini, Tuhan itu berpanjangan sabar. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, Tuhan itu panjang sabar, betul. Tetapi yang namanya panjang sabar ada batasnya juga. Ya. Dan kasih setianya melimpah-limpah, benar. Ia mengampuni kesalahan, benar, dan pelanggaran tentunya. Tetapi sekali-kali tidak akan membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bukan berarti lalu dibebaskan dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Nah, Musa mohon ampun, ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu. Seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Musa ini luar biasa loh. Ia belain terus bangsa yang dipimpinnya. Ya. Tapi hukuman Tuhan begini. Ayat 20. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya, ada hanyanya saudara. Demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. 10 kali mencobai ketika peristiwa itu terjadi. Ya, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Jadi semuanya nanti tidak akan melihat negeri yang dijanjikan Tuhan, kecuali Yosua dan Kaleb. Ya. Ayat 24 dijelaskan, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Dan keturunannya akan memilikinya. Jadi oke, kita lanjutkan dulu ya. Bilangan mulai pasal 14 ayat 20 sampai 37. Sebentar. Ya. Orang Amalek dan orang Kanaan diam di lembah. Sebab itu berpalinglah besok dan berangkatlah ke padang gurun ke arah laut Tebero. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di ayat kedua, umat Israel berkata lebih baik mati di Mesir atau di padang gurun daripada meneruskan perjalanan ke Kanaan lalu mati. Maka Tuhan akan membuat sesuai dengan
perkataannya itu. Semua bangsa itu akan mati di padang pasir, di padang gurun. Jadi seluruh umat yang berumur 20 tahun dan lebih, pria tentunya, yang disensus itu, akan mati di padang gurun. Ayat 29. Seluruh kecuali Kaleb dan Yosua tentunya. Hanya Yosua dan Kaleb yang akan masuk ke Kanaan. Ayat 30 itu. Hanya anak-anak mereka yang akan masuk ke Kanaan. Ayat 31. Yaitu yang mereka katakan akan menjadi tawanan. Padahal tidak. Itu mereka negatif thinking memang. Pikirannya negatif. Ya. Jadi yang masuk ke Kanaan adalah Yosua dan Kaleb dan anak-anak mereka. Apa itu? Generasi yang baru. Ini sekaligus menjelaskan kepada kita mengapa Tuhan memerintahkan ketika keluar dari Mesir turun ke arah Sinai, bukannya ambil jalan pintas. Karena di jalan pintas itu ada Filistin, musuh yang berat sekali. Dan kita tahu sekarang bahwa generasi Israel yang keluar dari Mesir itu ternyata tidak taat, tidak kuat, memberontak. Jadi mereka semuanya mati di padang pasir. Makanya generasi yang barulah yang akan masuk ke Kanaan. Ya. Oke, semua generasi Exodus tidak masuk ke Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Nah, generasi berikutnya lah yang diperbolehkan masuk oleh Tuhan. Masih ingat, Musa pun tidak masuk, Harun tidak masuk. Harun mati di gunung ketika itu, tidak lama setelah memberontak dengan Miriam. Sesi yang lalu kita sudah bahas ya. Musa juga demikian, mati di puncak gunung. Nah, itu Musa melihat dari jauh tanah yang dijanjikan itu. Hanya melihat dari jauh. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi hukuman Tuhan itu mengerikan. Di ayat 29 dikatakan begini. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, yang disensus ya. Semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasanya kamu tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan. Akan kuberi kamu diami. Kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan mereka akan menjadi tawanan, merekalah yang akan kubawa masuk. Supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Tuhan memang mengampuni mereka tidak langsung mati, tapi hukuman jalan terus. Karena mereka juga tidak bertobat. Di ayat ke-32, tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya. Dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, satu hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Jadi rupanya bangsa Israel ini tidak mau masuk ke Kanaan, yang menghabiskan sisa umur hidupnya di Kades Barnea, di oasis itu. Begitu, mati di padang gurun. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ayat 35. Aku, Tuhan yang berkata demikian, sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis dan disinilah mereka akan mati. Adapun orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan.
Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Yosua bin Nun ini disebut juga Hosea bin Nun. Sama. Yosua bin Nun itu adalah Hosea bin Nun. Itu disebut di Bilangan 13 ayat 16. Ya, sama. Oke. Nah, kita mendapatkan satu hikmat yang sangat penting di sini, bahwa yang banyak diberi, banyak dituntut. Kita tahu tentu bahwa umat Israel memiliki pengenalan yang lebih akan Tuhan dibanding bangsa lain. Iya dong. Mereka memiliki Taurat, bangsa lain tidak. Hukum Tuhan, ya. Dan mereka merasakan kehadiran Tuhan secara fisik. Tuhan hadir di tabernakel, dan sepanjang perjalanan Tuhan hadir dengan simbol tiang awan, tiang api. Bahkan mujizat-mujizatnya mereka melihat. Mereka diberi banyak pengalaman yang banyak, kesempatan yang banyak. Ya. Seharusnya mereka lebih percaya, lebih taat, lebih takut akan Tuhan. Karena mereka banyak diberi, maka mereka banyak dituntut. Sungguh ironi, sangat ironi, ketika mereka sudah dekat di tanah perjanjian. Malah mereka sendiri yang menolak masuk Kanaan. Karena takut. Sehingga akhirnya semuanya mati di padang gurun, kecuali Yosua dan Kaleb. Ya. Ingat ya prinsipnya Bapak Ibu, yang banyak diberi, banyak dituntut. Increase opportunity brings increase responsibility. Gitu ya. Ya. The great power comes with great responsibility. Barang siapa mempunyai kelebihan, apapun bentuknya, ia dituntut untuk lebih daripada yang tidak punya. Ini sangat logis. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan adanya prinsip perumpamaan talenta. Yang talentanya diberi 5, dituntut menghasilkan 5. Yang diberi 2, dituntut menghasilkan 2. Yang diberi 1, dituntut menghasilkan 1. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Yang punya kesempatan banyak, yang punya talenta banyak, diberi tanggung jawab lebih besar. Amin ya semua ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di Bilangan 14 ayat 22 tadi dikatakan bahwa umat itu mencobai 10 kali mencobai Tuhan. 10 kali itu yang mana saja? Saya sudah buat listnya. Yang pertama adalah ketika mereka tidak percaya ketika menyeberang laut Tebero. Di Keluaran 14 ayat 9 sampai 14. Yang kedua, bersungut-sungut di Mara karena airnya pahit. Sumur di Mara itu pahit. Ya. Yang ketiga, bersungut-sungut di padang gurun Sin. Nanti dibaca sendiri, ayatnya ada nih Saudara. Nanti diulang-ulang saja. Tidak taat perintah Tuhan dengan mengambil mana melebihi aturan. Mengumpulkan mana di hari Sabat. Ada yang berusaha mengumpulkan mana di hari Sabat. Itu melanggar tuh. Bersungut-sungut di Rafidim karena nggak ada air. Menyembah patung lembu emas yang dibuatnya. Bersungut-sungut di Tabra. Mereka bersungut-sungut, kok nasibku buruk sekali ya gitu. Kalau orang suka bersungut-sungut ya, tidak bisa bersyukur, itu sangat buruk loh. Tuhan tidak suka orang yang bersungut-sungut seperti ini. Ya. Jangan sampai kita mempunyai kebiasaan bersungut-sungut, Saudara. Kita mestinya belajar dari umat Israel ini. Keadaan kita sulit pun ya kita berusaha keras, tunjukkan sikap yang positif, tetap percaya Tuhan, tetap bisa dipercaya, punya integritas, begitu. Kalau orang yang tidak pernah puas, bersungut-sungut melulu, ya. Ini bangsa Israel 10 kali nih minimal. Bersungut-sungut minta daging, meremehkan roti mana yang diberikan Tuhan.
terakhir finalnya. Bersungut-sungut dan menolak masuk Kanaan. Habis. Sudah cukup itu. Tuhan bersabar hati. Ya. Nah, mengenai yang diberi banyak dituntut banyak. Di Lukas 12 ayat 48, Tuhan mengajar demikian. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Karena nggak tahu kehendak tuannya. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, diberi sesuatu, dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Coba kita berpikir, hari ini kita semua sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Itu banyak atau sedikit tuh diberinya? Banyak sekali. Mestinya kita binasa, tapi kita ditebus. Diberi kesempatan. Dipimpin Roh Kudus. Roh Allah loh yang maha tinggi ada dalam diri kita. Yang ketiga, diberi firman Tuhan yang lengkap. Alkitab kita sudah punya lengkap hari ini. Yang keempat, disertai dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kita sudah diberi sangat banyak. Maka kita dituntut juga sangat banyak. Bapak Ibu sekalian, kalau mendengar Injil yang benar begini, firman Tuhan yang benar begini, dituntut lebih banyak. Orang yang menikmati hidupnya sendiri, tidak peduli sama pekerjaan Tuhan, sama dengan sesamanya yang menderita, waduh, itu binasa nanti. Karena sudah diberi banyak, sudah punya kesempatan banyak, harus digunakan untuk Tuhan. Semuanya harus untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin ya? Nah, jadi malam ini kita belajar banyak sekali hal-hal yang luar biasa. Ini ringkasannya Bapak Ibu. Ringkasan malam ini. Yang pertama, Tuhan memerintahkan agar umat melanjutkan perjalanan dari Sinai ke Kanaan. Umat itu melewati Kades Barnea. Kira-kira 241 km di utara Sinai. Jadi dari Sinai menuju ke utara 241 km. Baru sampai ke Kades Barnea. Yaitu 80 km di selatannya Beersheba. Merupakan pintu gerbang selatan dari Kanaan. Ya. Hasil laporan dari 12 mata-mata itu berbeda. 10 mata-mata malah melaporkan yang negatif. Sehingga umat Israel akhirnya memberontak dan menolak masuk ke Kanaan. Bahkan mereka ingin melempari batu Musa dan Harun. Tetapi Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Hanya 2 mata-mata, Yosua dan Kaleb, yang tetap berada di pihak Tuhan. Bayangkan, di antara 600.000 laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas, semuanya memberontak. Dan semuanya mati di padang gurun nantinya. Hanya Yosua dan Kaleb yang tetap berada di pihak Tuhan. Yang kelima, perjalanan sudah dekat, tetapi mereka malah menolak. Ironi banget. Ini adalah bentuk ketidakpercayaan dan pemberontakan terhadap Tuhan. Akibatnya fatal. Tuhan menghukum mereka bahwa mereka akan hidup di padang gurun dan mati di sana. Yaitu di Kades Barnea. Ya. Hanya Yosua dan Kaleb serta generasi berikutnya yang akan masuk tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Bapak Ibu sekalian, topik kita Rabu depan adalah dosa yang tidak disengaja. Ya, sebentar kita share-nya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita sudah belajar hal yang luar biasa, yang mengubah bagaimana kita harus hidup sebenarnya. Prinsipnya sederhana. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Umat Israel sudah melihat laut terbelah, penyertaan Tuhan secara fisik, mujizat, dan seterusnya. Tapi bukannya percaya,
Setiap ada masalah bersungut-sungut, ngajak berkelahi Musa dan Harun, mau melempari batu. Ini tegar tengkuk memang. Makanya semuanya akhirnya terpaksa harus dibiarkan mati. Itu pilihan mereka. Disuruh masuk tanah perjanjian tidak mau. Malah kembali lagi ke padang gurun. Di sanalah 40 tahun. Kemudian mati di sana. Kades Barnea. Ya. Ini sebenarnya tipologi juga. Atau paralel dengan kehidupan kita hari ini. Kalau kita jadi Kristen, kita menantikan langit baru, bumi baru, kerajaan surga. Kita sudah mendengar kebenaran. Ibaratnya sudah mau masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tapi kembali lagi ke padang gurun. Kembali lagi ke cara hidup orang dunia. Jahat terhadap sesama. Memberontak terhadap Tuhan. Ya. Waduh. Kalau sudah begitu, dibiarkan sama Tuhan, binasa. Ya. Nah, yang diberi banyak dituntut banyak. Bangsa Israel sudah diberi banyak, tapi terus-menerus bersungut-sungut memberontak. Akhirnya dibiarkan Tuhan. Satu generasi mati di padang gurun. Yang masuk adalah Yosua dan Kaleb dan generasi berikutnya. Musa dan Harun saja tidak masuk ke tanah perjanjian karena pernah buat salah, tidak menghormati kekudusan Tuhan. Itu sudah kita bahas ya di sesi-sesi yang lalu. Demikian ya Bapak Ibu. Saya berharap firman Tuhan malam ini sangat berdampak dalam hidup kita. Jangan pernah kita meragukan Tuhan. Kita harus tetap di pihak Tuhan, tetap teguh. Jangan bimbang, jangan takut terhadap persoalan, jangan takut terhadap ancaman. Tapi itu adalah tantangan. Bagaimana kita tetap di pihak Tuhan. Hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Amin, saudara. Baik, kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab kalau ada. Co-host silakan. Oke, terima kasih Pak Wigno atas pemberitaan firman yang sangat memberkati. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya ingatkan untuk mengaktifkan kamera dan menyalakan icon raise hand-nya. Yang pertama ada Bapak Gustiawan Andreas. Silakan Bapak Gustiawan. Ya, Pak Gustiawan silakan. Selamat malam Pak Wigyo. Selamat malam. Mau tanya kalau Yosua dan Kaleb itu dari suku bangsa Israel atau dari bangsa yang lain, Pak? Oke, itu disebut di ayat-ayat pertama itu, Pak. Sebentar ya, Bilangan pasal 13 ayat 6 misalnya. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Oh ya. Ya kan? Yang satunya lagi Yosua itu ayat 8. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Hosea bin Nun itu Yosua bin Nun, sama. Kok tahu? Dijelaskan di ayat 16. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Gitu, Ya. Pak. Ya, terima kasih Pak Wigyo. Oke, Tuhan Tuhan berkati. berkati. Ya. Malam ini nggak ada yang nanya ya? Iya Pak, oh ada Pak, dari Ada. Ibu Ina. Oh, Ibu Ina, silakan. Silakan Bu Ina. Silakan. Selamat malam Pak Wigno. Selamat malam, Bu. Iya, Pak, ini saya mau tanya yang Bilangan 14 ayat 34. Ya. Itu kan bangsa ada 40 hari kan, satu Ya. hari dihitung 1 tahun. Berarti pada saat itu kayak dipending dulu dong Pak, ditunggu lagi 40 tahun gitu ya. Kan bukannya waktu itu bilang bangsa Israel masuk tanah Kanaan itu 40 tahun. Jadi hitungnya mulai dari keluar Mesir atau dari padang gurun itu masuk ke tanah Kanaan itu, Pak. Jadi tepatnya itu adalah dari keluar Mesir sampai mereka mati 40 tahun. Begitu. Oh. Lagi pula kalau kita baca Alkitab itu
40 tahun itu bukan tepat banget tanggalnya gitu, nggak gitu. Ya sekitar 40 tahun Oh, gitu. Kita oh nggak boleh jadi membaca berarti ya, oh iya iya. ya. Ya, Mengerti berarti ya? mungkin lebih-lebih gitu yang itu ya dari Mesir sampai ke padang gurun yang Sinai. mata air banyak itu Oh, mungkin Kades Barnea. yang nggak ada 40 tahun lah. Ya, ya, ya. Oh, kalau itu Nggak ada cuma 40 satu tahun tahun ya, Pak. setengah. Setahun setengah itu. Oh, Jadi dari Mesir ke oh Kades ya, Barnea jadi itu kurang 1 tahun lebih ya. setengah. Nah, sisanya yang lama sekali itu ada di situ, Bang saya nggak kemana-mana. Waduh, Mati. jadi anak-anaknya tuh berarti dari kecil sampai 40 tahun ya kurang Iya, lebih istilahnya. iya. Mereka liatin diem di situ terus gimana ya Tuhan Tuhan masih ada di situ terus atau memang Kan sengaja didiemin ya Pak sampai mati benar-benar. kan generasi berikutnya dibawa masuk ke Kanaan, Oh, ya. Yang sampai mati itu adalah yang generasi keluar dari Mesir. Nah, generasi berikutnya dibawa ke Kanaan, boleh masuk gitu. oh, iya iya iya, ya Pak. Proses persisnya kita nggak bisa mikir kapan tahun berapanya dan ya nggak gitu. Kalau kita baca Alkitab harus intinya mengerti kita gitu, ya. Iya Pak. Oke, Oke, Tuhan makasih Pak. berkati. Tuhan Ya, berkati Pak. berikutnya. Oke, sebelumnya saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan aktifkan kamera dan menyalakan icon raise hand dan menggunakan nama asli. Selanjutnya ada Bapak Pantas, silakan Pak Pantas. Pak Pantas, silakan. Terima kasih Pak Wignyo. Ya, silakan, Pak. Mungkin saya ngelihat begini loh Pak. Kalau kita lihat ke belakang mengenai bangsa Israel, dia tuh bersungut-sungut. Mungkin pengertian saya apa salah kalau dia tuh menghina Tuhan ya Pak. Baik. Yang Ah, namanya bersungut-sungut ini sebenarnya menghina Tuhan, Pak. Ya, nah Contohnya terus ya, Pak. Contohnya. ya Pak. Diberi makan roti dari surga, malah bilang roti ini rasanya hambar, aku mau daging. Waduh, itu menghina loh. Makanya kata-katanya memberontak melawan Tuhan. Itu termasuk menghina juga di dalamnya. Terus gini Pak, kalau kita melihat kehidupan orang percaya saat ini seperti zaman zaman sekarang ini Pak, Ya. kita sering juga bersungut-sungut. Pengertian bersungut-sungut gini loh Pak. Kita sudah tahu kalau Bapa di surga memberikan yang terbaik untuk kita Ya. melalui anaknya Tuhan Yesus. Ya. Tapi kita selalu mengkomplikasikannya kepada hal-hal tertentu, misalnya mujizat ataupun apalah namanya itu. Itu termasuk salah satu bersungut-sungut tidak Pak? Itu tergantung, Pak, apakah orangnya bersungut-sungut atau tidak. Tapi itu termasuk penyimpangan. Penyimpangan itu artinya tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kan dalam Yohanes 2 ayat 23 dan 24, di situ kan Tuhan Yesus buat mujizat lalu banyak orang percaya kepadanya, tapi Tuhan tidak berkenan kan, tidak memberikan dirinya kepada mereka. Karena mereka cuma cari mujizat. Itu menyimpang tuh. Orang yang mencari Tuhan hanya mencari mujizat itu penyimpangan artinya. Mencari Tuhan itu mencari pribadi Tuhan dan kehendaknya harusnya. Jadi gini Pak, kadang-kadang kan kita lihat ada orang mungkin maaf ya kalau dalam keadaan kesusahan gitu loh Pak. Ya. Lalu ya kita ngerti lah banyak ada gereja-gereja yang selalu kemakmuran ya Pak. Ya. Lalu undang Tuhan ini gitu loh Pak. Ya. Sebenarnya kan kalau kita orang percaya nggak harus begitu. Kita yakin dan hidup sesuai kehendak Bapa juga pasti kita diberkati Pak. Ya. Nah pertanyaan saya tuh kalau hal-hal itu apa juga kita tuh menyimpang dari kodrat kita sebagai yang percaya kebenaran ya Pak? Sebenarnya begini, ada dua pihak nih, pihak gereja dan pihak jemaat. Betul Pak, betul. Pihak jemaat mengalami kesusahan karena apa? Mungkin sebabnya bisa macam-macam juga, Pak. Betul. Mungkin karena kesalahan selama ini ya, jadi sulit ekonominya. Atau Iya, mungkin Pak. karena ditipu temannya, bisa juga. Dia nggak salah, tapi ditipu gitu. Iya Pak. Jadi penyebabnya banyak. Tetapi apapun penyebabnya, kalau seseorang sampai tidak bisa makan, gereja harus beri makan. Oh, Tetap gitu. harus menolong. Itu salah satu fungsi gereja. Kalau gereja hanya mengumpulkan persembahan tapi tidak mau nolong, ya itu
itu penyimpangan banget itu, Pak. Ya. Jadi justru gerejalah yang harus menjadi penolong dalam hal ini. Menjadi berkat. Iya, Gitu, Pak. Pak. Iya, Ya. Pak. Iya, Pak. Nah, terus kalau kita kembali kepada MAP ya Pak, GSKI ya, contohnya Rehoboth lah ya Pak. Ya. Selama ini kan kita dianggap menyimpang dari kebenaran. Itu yang salah siapa tuh Pak ya? Ya sederhana saja, Pak. Kan kalau orang miring begini ya, lihat kita yang lurus, miring kitanya. Betul Pak, betul. Ya. Tapi kalau orang lurus lihat kita lurus ya lurus. Nah, ukuran lurus dan tidak, menyimpang atau tidak, itu adalah Alkitab. Nah, makanya saya buat seminar 17 sesi itu, Ya, Pak. 7 natur kebenaran. Betul. Nah, dari situ kita tahu siapa sebenarnya yang menyimpang. Itu. Makanya kita tidak meladeni kalau orang mengatakan menyimpang dan sebagainya, sesat. Sebab saya sudah sering ketemu orang begitu, saya Betul tanya, Pak, betul. sesatnya di mana? Tolong jelaskan. Kan kita juga nggak mau sesat kan, Pak? Betul. Sesatnya di mana? Nggak bisa jawab mereka. Betul Pak. Nah, kalau nggak bisa jawab ya berarti asbun, asal bunyi itu. Iya Pak. Kalau Baik asal Pak. bunyi ya kita nggak usah capek-capek meladeni. Iya Pak. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Tuhan berkati Pak. Tuhan berkati. Ya, berikutnya Oke, selanjutnya ada Bapak Joko Siswanto. Pak Silakan, Pak Joko. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam Pak Wigno. Selamat malam. Saya hanya menanyakan sedikit nih Pak. Ya. Dari Ulangan 34 ayat 6. Ini mungkin asumsi saya mungkin bisa salah Pak ya. Karena di situ hanya ada dua orang, ada dua, Musa dengan Allah gitu. Di sini, dan dikuburkannya lah, nyanya huruf besar, dia Musa di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet-Pur, dan tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai hari ini. Jadi Musa itu mati, hamba Tuhan masih mati itu di gunung itu Pak, gitu loh. Ya. Nah, ini nyanya apakah Tuhan tuh menguburkan Musa begitu? Karena Musa ini saking lembutnya tadi merayu Tuhan, begitu hebat banget gitu loh. Meredamkan amarah Tuhan tuh luar biasa banget gitu loh. Iya, iya. Mohon dijelaskan nih Pak, ya. Ini yang ngubur siapa? Ya. Kan yang bisa bercakap-cakap dengan Tuhan tuh, dengan kemuliaannya yang bisa berdiri itu cuma Musa Pak. Iya. Ya. Makanya waktu Perjanjian Baru tuh ada mana Elia, Musa, dan Yesus di situ. Murid-muridnya melihat itu kemuliaan luar biasa. Nah, apakah ini kan tokoh yang besar banget Musa ini, Musais nih. Ya. Nah, apakah ini gimana Pak? Apakah Tuhan menguburkan sampai dia waktu itu kuat banget 120 ya. Saya bayangkan dia naik gunung dalam kondisi 120 tahun masih bisa naik gunung gitu loh. Artinya kan luar biasa lututnya tidak sakit Pak artinya. Betul. Matanya pun tidak berkurang gitu. Ya. Iya, betul. Dalam keadaan sehat begitu. Ya. Nah, ini gimana, Pak? Ini kan kitab Ulangan nih, Pak. Ya. Nanti Ulangan itu kan setelah Bilangan nanti kita bahasnya. Oh. Tapi sebelum itu saya bisa jawab singkat dulu ya, sebelum lengkapnya. Jadi kematian Musa ini memang misterius. Di ayat 5-nya tadi, Ulangan 34 ayat 5, di situ dikatakan lalu matilah Musa. Artinya Musa mati dong. Lalu matilah Musa. Nah, cuma kuburnya nggak tahu di mana, kan gitu kan? Nah, betul. Siapa yang mengubur? Tuhan dalam hal ini. Nah, tapi dikubur Tuhan tuh maksudnya ya, kan itu bukan berarti lalu tanah ditanam gitu kan, enggak. Zaman dulu kan dikubur itu ditaruh di gua atau di mana gitu. Ya, ini supaya orang tahu bahwa Musa mati, itu aja. Pesan utamanya itu. Tapi apakah Musa setelah mati masuk ke Sheol, alam maut? Nah, ini nanti kita bahas waktu kitab Ulangan. Nanti kita lari ke kitab Yudas. Terlalu cepet Pak ya? Ya, Bapak cepat sekali soalnya. Ya, bisa saya baca ini masih bingung gitu. Makanya mumpung ketemu ya, saya tanyakan langsung gitu. Ya, ya. Nanti kita bahas lebih detail ya, Pak. Iya, Pak. Ulangan. Makasih, Pak. Ya, Tuhan berkati. Yang berkati. Ya, berikutnya. Oke, selanjutnya ada Ibu Jenny Susanto.
Silakan Bu Jenny. Bu Jenny, silakan. Saya Pak Ugnio, Ya. tadi ada ibu satu dia tanya Ya. yang bangsa Israel keluar dari Mesir itu mau menuju Kanaan itu semua mati ya, nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Ya. Nah, waktu saat keluar dari Mesir pasti ada anak kecil gitu kan ikut ya. Kasian ya kalau semua dimatiin gitu sampai 40 tahun, berarti kan bangsa zaman dulu kan mereka itu sampai 100 tahun lebih gitu, umurnya panjang gitu. Kalau sampai Rata-rata enggak, Bu? Bangsa Israel yang dipimpin Musa ini rata-rata 70 sampai 80. bukan Itu loh, yang yang di kitab Mazmur itu loh. Mazmur 90 ayat 10. saya baca-baca dari perjanjian lama itu awal-awal kayaknya ada berapa ratus tahun Betul. gitu. Tapi di zamannya Musa rata-rata 70 sampai 80. Apa saat manusia jatuh dalam dosa jadi pendek umurnya? Setelah jatuh dalam dosa kan masih panjang tuh, Bu. Oh. Tapi setelah air bah, Mm-mm. barulah pendek. Kenapa? Oh. Kita tidak tahu. Kasian dong kalau dari kecil keluar dari Mesir terus tahu-tahu nggak bisa masuk ke Kanaan, mati semua. Kan nggak semuanya yang bersungut-sungut gitu. Betul. Kenapa semua dihukum? Ini ceritanya adalah semuanya bersungut-sungut, Bu. Mungkin nggak termasuk anak kecil. Ini kan yang 20 tahun ke atas. Ya. 20 tahun ke atas itu harus sudah bisa membawa diri ya harusnya ya. Tapi Ya. bersungut-sungut. Jadi ya melawan Tuhan ya tetap binasa. Yang 20 tahun ke bawah nggak dihitung, Bu. Oh gitu. Mm-mm. Berarti masuk ya? Masuk. Yang lain masuk. Oke. Generasi Ya, yang baru makasih. masuk. Yang tidak Makasih, masuk Mbak. itu adalah generasi Exodus yang keluar dari Mesir lalu disensus 20 tahun ke atas umurnya. Itu yang nggak Oh masuk. gitu. Mm-mm. Oh ya. Kasih Pak Wigna. Oke. Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati. Nanti di sesi-sesi terakhir kita bilangan diadakan sensus lagi. Nah, sensus itulah yang masuk ke Kanaan yang berperang, gitu. Ya. Oke. Oke, baik. Tuhan berkati. Berikutnya, Amin. Oke, selanjutnya ada Bapak Diana. Silakan Pak. silakan Pak. Ini bukan Bapak Diana ini, cuma namanya saja. Ruli, Pak. Pun. Begini Pak Wigno, pertanyaan saya hampir sama dengan Ibu Jenny barusan. Ya, silakan. Logikanya bangsa Israel Ya. setelah kematian generasi 20 tahun ke atas, Ya, yang masuk hanya Yosua dan Kaleb, ya. ya Pak ya. Berarti ada beberapa masa di Kanaan nggak ada orang dewasa selain yang 2 orang ini kan Pak? Oh, harusnya ada Pak. Ini ceritanya yang di sensus pertama itu yang 20 tahun ke atas. Berarti ada yang 20 tahun ke atas yang beserta Joshua dan Kaleb yang masuk. Iya, saya rasa gitu. Karena Oh, ada. 20 tahun ke atas itu kan waktu sensus pertama itu Pak. Betul. Nah, nanti sensus berikutnya 20 tahun ke atas lagi. Nah, itulah yang dibawa. Nah, 20 tahun ke atas kemudian itu mungkin yang bukan Exodus, generasinya beda. Oh, berarti Generasi berikutnya. hubungan pertanyaannya begini, Pak. Ya, ya. Jadi, bagaimana pertambahan populasi bangsa Israel setelah dimusnahkan oleh Tuhan? Oh, itu ada nanti di topik berikutnya yang namanya sensus kedua. Sensus kedua ya, Pak. Ya, jadi bilangan itu dibuka dengan sensus yang pertama, nanti Oke. diakhiri dengan sensus kedua gitu, Pak. Nanti Nah, ada itu tuh. yang setelah sensus kedua itulah akan bisa berperang ya, Pak ya. Betul, betul, Nah. melawan masuk Kanaan. Nah, yang jadi Dan itu pertanyaan jumlahnya nggak selanjutnya. terlalu beda, Pak, ternyata. Nanti kelihatan. Oh, Jumlahnya nggak terlalu hampir beda. sama. Ya, karena anaknya banyak kan, beranak banyak juga gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, maaf ya Pak Wigno. Ya, ya. Berarti kalau ditarik populasi bangsa Israel sekarang, Ya. apakah semuanya ada keturunan dari 12 suku Pak di Yerusalem sekarang?
di tanah Kalau Kanaan. kalau itu mulai tidak jelas. Kenapa? Karena waktu pembuangan nanti kan Ya, bangsa Israel pecah kerajaannya, dibuang ke ya, Asyur dan dibuang ke Babel kan. ya, Yang kembali kan yang cuma yang dari Babel ya Pak. betul. Yang lain Yang nggak balik. 70 Nah, yang tahun. nggak balik itu kemana kita nggak tahu tuh Pak. Nggak ada catatannya. Oh, gitu. Mungkin kawin campur, mungkin Ya, jadi apa ya? Mungkin jadi bangsanya kawin campur, jadi nggak kelihatan udah. jadi kesimpulannya bangsa Israel sekarang yang ada di Yerusalem nggak murni dari 12 suku ya Pak ya? Bukan nggak murni, mungkin ada yang murni dari suku-suku yang kembali itu Pak. Oh, Tapi kita harus tahu bahwa bangsa Israel sekarang banyak campuran juga. Ada yang dari Ethiopia, ada yang dari betul. Cina, ada yang Karena dari pada berbagai masa bangsa. pembuangan 70 tahun di Babel kan Pak, Ya, ya, banyak perkawinan campuran Pak. betul. Tidak Bangsa bisa dihindari. Israel kembali itu beserta istri-istri campurannya kan Pak? Betul, betul Pak. Betul ya Pak ya? Betul. Ya, Nah, jadi populasi Israel yang murni itu masih ada nggak Pak? itu belum tahu Pak. Itu bagaimana melacaknya itu saya nggak tahu. Jadi Nah, apakah ada berarti atau tidak? kesimpulannya hukum Taurat di bangsa Israel saat ini nggak bisa berlaku dong Pak. Karena bangsa Israel kan sangat dipisahkan antara suku pendatangnya dengan suku aslinya Ya, untuk ya, melakukan hukum Taurat ya Pak ya. benar. Atau kemungkinannya ada Pak sukunya, suku Lewi atau apa. Mungkin, saya nggak tahu yang itu. Kemungkinan ada ya Pak ya. Kemungkinan ya, kemungkinan. Oh begitu. Karena Baik. pernah mendengar bahwa ada satu kelompok gitu yang mempersiapkan bait Allah. Nah, itu benar enggaknya juga kita belum tahu. Tetapi kemungkinan selalu ada, kemungkinan ya, Ya Pak. gitu. Oke. Oke Ya. Pak Wiknyo cukup Mm. untuk terima kasih Pak Wiknyo. Ya, Tuhan berkati. Mau mana? Cuma yang penting memang Ya Pak. Taurat itu sudah tidak berlaku lagi sih. Karena Taurat di Israel sendiri Pak. ya, karena bait Allah kan sudah tidak ada, Pak. Oh Jadi begitu. korban-korban aturan itu sudah tidak berlaku sempurna lagi, tapi dirubah-rubah, Jadi yang disesuaikan dipakai dengan bangsa Israel yang ada di Yerusalem sekarang ya. itu apa Pak? Maksudnya apa? Taurat yang murni atau Alkitab yang kita pakai? Taurat, Pak. Taurat. Oh, Mereka gitu. Yudaisme itu Taurat. Cuma yang Taurat. nggak bisa dilakukan adalah bait Allahnya nggak ada, jadi korban bakaran dan korban-korban itu nggak bisa dilakukan. Oh, Diganti ya, dengan Pak. doa-doa akhirnya. Oh, ya Pak. 600 poin itu tetap ada, Pak. 600 poin itu tetap ada di Ya. Yudaisme. Ada. Oh, ada ya, Pak ya. 613. Ya, ada ya, Pak ya. Ya, mitzvot Oke. itu. Ada. Ya, Pak. Terima kasih Pak Wiknyo. Oke, Tuhan berkati. Selamat malam, Pak. Shalom, Pak. Malam, shalom. Halo Pak, maaf Ya. saya tanya lagi, masih Boleh, penasaran Pak. Ya, silakan. Ini saya mau tanggapi kan yang tadi tuh ada yang bilang Yosua bin Kaleb keturunannya masuk atau enggak gitu ya. Ini aku ada baca di Bilangan 14 ayat 24. Itu tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwanya yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Ya. Berarti Yosua, Kaleb kan istilahnya yang tua, generasi tua. Ya. Berarti anak keturunannya juga ya Pak ya? Iya, betul. Ya berarti ya bukan cuma berarti yang 20 tahun ke atas, yang penting keturunannya juga ya? Ya. Oh, nah terus ini Pak yang Bilangan 14 ayat 32. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini. Sama ayat 33, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Ya. Ini maksudnya anak-anak dari yang pemberontak itu ya Pak, yang 20 tahun ke atas itu. Ya. Apa Betul. bagaimana? Betul. Anak-anak dari generasi berikutnya, keturunan berikutnya. Jadi mereka kan kayak 20 tahun ke atas itu kan dihukum mati di padang gurun. Ya. Terus anak-anaknya
jadi pengembara, jadi kayak dihukum juga, mereka nggak bisa masuk gitu ya. Jadi Masuk. tungguin. Masuk. Tapi bilang pengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya, berarti kayak dihukum Pak, karena ketidaksetiaan kan, ketidaksetiaan orang Coba dibaca tuanya ya yang Pak. lengkap, Bu. Kalimat terakhirnya, sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Setelah itu nggak mengembara, lanjut. Oh jadi mereka 40 tahun tungguin bangkainya habis Pak. Bukan bangkainya habis, maksudnya sampai mati semuanya. Oh, Mati, Bu. baru akhirnya mereka dibawa masuk gitu. Jadi mereka saksikan sendiri ya Pak. Ya, betul. Itu sengaja itu. Makanya ya, ini kebangetan sih. Bersungut-sungutnya 10 kali, bahkan lebih loh. Ya, Kasihan, tungguinnya lama banget ya Pak. Aduh. ya kalau orang tua kita buat salah, kita kan menanggung akibat juga. Secara tidak langsung, ya kan? Berarti anak-anaknya iya ya, kayak Iya. kayak saksikan sendiri ya Pak hukuman Tuhan ya. Betul. Betul. Ya. Ya. Ya Pak. Oke. Makasih banyak Tuhan berkati Pak. Berikutnya, Oke, berikutnya ada Bapak Daniel. Silakan Pak Daniel. Pak Daniel silakan. Malam, Pak Wijo. Selamat malam. Pak Wijo, itu waktu Exodus kan bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, Kan ada bangsa lain juga ikut, Pak. betul. Nah, waktu ada sensus itu, apakah bangsa lain itu ikut jadi bangsa Israel atau gimana, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, Sebentar, satu waktu dulu, Pak. yang dihukum mati itu termasuk bangsa lain juga nggak itu? Yang mana? Yang kedua? Yang waktu dihukum mati tadi di atas 20 tahun, kan sekitar 600.000 itu yang meninggal. Ya. Itu termasuk yang non bangsa Israel nggak? Menurut saya ya, Eh, budak itu milik dari tuannya. Jadi Oke. apapun yang tuannya alami, budak itu pasti alami. Oke. Itu zaman perjanjian lama seperti itu. Jadi menurut saya semua termasuk. Semua yang ada nggak diperkecualikan gitu, Pak. Kan istimewa jadinya. Enggak, semuanya ikut sensus. Oh, ikut. Jadi semua bangsa lain disensus jadi bangsa Israel gitu. Dikerahkan untuk maju sebagai itu militer Oh, gitu. Ya, gitu. ya. Ya. Terus yang waktu itu, Pak, yang 600.000 itu di atas 20 tahun itu kan mati, Pak. Ya. Itu berlaku juga untuk bangsa lain itu. Memang tidak dicatat, Pak. Ya, Tapi betul. kelihatannya iya, karena tidak mungkin dong bangsa lain disuruh diam-diam sendiri enak-enak gitu kan nggak mungkin. Pasti waktu perang ya semua maju, apalagi kalau itu budak. Oh ya pasti, Oke. ya kan? Cuma Oke. catatan Alkitab ini sedang menekankan bangsa Israel, makanya yang ditulis bangsa Ya. Israel gitu. Itu, Ya, ya kan? Gitu. ya betul. Kalau kita tarik ke belakang kan itu ada bangsa lain gitu. Ya, betul. Nah, Makanya yang lalu kan siapa itu perempuan Kus? Kemungkinan Ya. itu yang keluar bersama-sama bangsa lain itu betul, Pak. itu orang Betul. Kus yang ada di Mesir jadi budak mungkin ya. Oke. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Tuhan Nyo. berkati. Berikutnya, Oke, selanjutnya ada Ibu Junita. Silakan Bu Junita. Bu Junita silakan. Ya Pak, saya mau menanyakan Pak, di awal tadi kan Pak Wiknyo bahas tentang Efesus ya, sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, roh-roh jahat di udara gitu kan Pak. Sebab itu kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, ya ikat pinggang kebenaran, ketopong keselamatan dan sebagainya itu Pak ya. Apa hubungannya Pak dengan yang kita bahas malam ini ya Pak ya tentang peperangan ya Pak? Oke, maksudnya gini Bu, kalau seseorang mau berperang itu harus melakukan namanya SWOT analysis, strength, weakness, opportunity, threat. Kekuatan musuh, kelemahannya di mana, ancamannya apa, kesempatannya apa supaya kita bisa menang.
Nah, itu kalau kita perhatikan, kita bilangan tuh seperti itu. Tuhan suruh survei dulu. Bagaimana? Surveinya 40 hari kan? Bagaimana itu keadaannya? Kotanya bagaimana? Orang-orangnya gede apa kecil? Rumahnya ada atapnya apa enggak? Kuat-kuat apa enggak? Ada hasil buminya enggak di sana? Apa hasil buminya? Itu lagi diukur semua tuh, Bu. Jadi, kalau kita sekarang, lawan kita siapa? Si iblis. Musuhmu bukan melawan daging dan darah, bukan melawan mertua, melawan teman sendiri, sahabat, bukan. Musuh kita iblis. Jadi kita harus tahu kekuatan iblis di mana, kelemahannya di mana. Itu maksudnya, Bu. Ya, maksudnya apa ini Pak, peperangan rohani yang dari luar itu atau yang monster-monster dari dalam diri kita sendiri begitu Pak? Oke. Peperangan Jadi kalau rohani yang biasa dilakukan gitu Pak. ya, ini sebenarnya berkaitan semua, Bu. Karena iblis itu tidak bisa nyerang kita apa-apa kalau di dalam kita kuat. Nggak bisa. Kenapa manusia jatuh dalam dosa? Karena punya keinginan. Keinginannya itulah yang dimainkan oleh si iblis. Makanya Rasul Paulus berkata, aku takut kalau pikiranmu disesatkan oleh iblis. Iblis. Sama seperti Hawa disesatkan oleh si ular itu. Pikirannya dimainkan, ngikut malahan. Gitu. Nah, jadi kita harus tahu kelemahan iblis itu apa. Kelemahan iblis itu dia cuma bisa memainkan keinginan manusia. Kalau manusia nggak punya keinginan, nggak bisa dimainkan oleh iblis. Nggak bisa diapa-apain. Seperti Tuhan Yesus diuji sama iblis. Nggak bisa, nggak mungkin menang iblis. Gitu, Bu. Apa yang seperti biasanya Pak Eras berdoa itu Pak, yang pertama lindungi kami dari diri kami sendiri, lindungi kami dari kuasa-kuasa gelap, lindungi kami dari orang-orang yang akan berbuat jahat, dari malapetaka, apa begitu juga ya Pak ya? Ya, jadi kita itu tidak melawan dengan kekuatan sendiri juga. Kekuatan sendiri dikerahkan, tapi yang penting juga Tuhan ada di pihak kita. Makanya kita mohon perlindungan juga dari Tuhan. Begitu, Bu. Nggak boleh sombong, aku kuat. Nggak bisa, nggak boleh gitu juga. Jadi peperangan dari dalam dan dari luar gitu ya Pak ya? Iya, betul. Semuanya. Oke. Ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Jadi peperangan rohani bukan melawan roh jahat doang, melawan ini diri sendiri yang sulit diatur ini. Oh, itu juga peperangan rohani juga. Karena Roh Kudus memimpin kita. Nah, kalau kitanya nggak mau dipimpin bagaimana? Bandel gitu, bersungut-sungut terus, hawa nafsunya masih dominan. Waduh, susah itu. Gitu. Itu ya Bu Junita ya. Baik Pak, terima kasih. Tuhan berkati ya Pak. Habis ya Daniel? Iya Pak, habis Pak. Oke, malam ini udah 8:30 juga loh. Nggak berasa. Oke, kita sebelum kita tutup kita berdoa yuk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini. Kami belajar satu kebenaran lagi, di mana kami harus percaya kepada Tuhan. Meskipun banyak ancaman atau banyak kesulitan yang akan kami hadapi, tapi kami percaya Tuhan pimpin kami. Tuhan kuatkan kami, dan Tuhan sudah janji akan membawa kami ke langit yang baru dan bumi yang baru. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran malam ini. Biarlah kami semakin mengerti bahwa yang diberi banyak dituntut banyak. Dan kami sudah menerima sangat banyak dari Tuhan. Anugerah yang sangat banyak. Oleh sebab itu kami juga dituntut sangat banyak. Biarlah seluruh hidup kami untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Secara khusus hamba ingin berdoa untuk yang mendukung, semua pihak yang mendukung pekerjaanmu ini melalui channel online Bible Study. Tuhan berkati mereka agar dari hari ke hari semakin diberkati untuk menjadi berkat. Juga semua kami yang mendengar dan belajar Tuhan. Berkati semua kami dengan kesehatan umur panjang, agar kami boleh belajar makin hari makin lengkap, makin sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan gerejamu di tempat ini ke dalam tangan-Mu.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.